Semuanya. Amin. Bertemu lagi dengan saya Gulo dari Jadi PNS dan kali ini kita sudah bersama salah satu anak muda kebanggaan Indonesia yang sedang dipercaya menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua BEM Universitas Indonesia dan kemudian lanjut nih pendidikan S2 di Imperial College London dan dipercaya sebagai Ketua PPI Inggris. Sudah bersama kita Mas Faldo Maldini yang biasa disapa dengan Mas Faldo. Halo Mas Faldo, apa kabar? Halo Mas Gulo dan teman-teman jadi PNS yang belum tentu memang jadi PNS. Kabar baik, semoga teman-teman juga baik dan sehat. Mas Gulo juga sehat. Makasih loh udah jadi ngobrol. Ya sama-sama Mas Faldo. Makasih juga Mas Faldo udah mau sharing di Jadi PNS. Mas Faldo, seorang politikus, kapan dan di mana sih pertama kali seorang Mas Faldo berpikiran untuk terjun ke dalam dunia politik? Iya, sebenarnya sih menjadi politisi itu eh, ya pilihan hidup ya bagi saya. Bahkan dalam derajat tertentu kalau bolehlah mengisi apa ya di KTP itu pekerjaan gitu, politisi gitu. Saya tuh pengen banget gitu loh. Jadi apa namanya? Walaupun kan politician itu kan ada yang memilih menjadi seasonal politician gitu. Politisi ini banyak nih mas ininya nih bagian-bagian area bermainnya. Ada yang menganggap menjadi kepala daerah tiba-tiba jadi gubernur itu udah jadi politisi gitu. Ada yang menganggap eh, ikut partai politik udah jadi politisi macam-macam mas sesuai dengan definisi kita. Bahkan ya sejak di kantor pun ada juga politik mas, namanya juga politik kantor gitu kan. Itu biasanya lebih serem dibandingkan politisi bertarung di pemilu biasa tuh, ya kan. Ada juga di kampus, politik kampus gitu loh mas. Jadi saya nggak tahu ya apakah ada politik rumah tangga ya antara bapak membangun koalisi dengan anak agar bisa nonton bola mengalahkan dominasi ibu menonton dangdut gitu kan. Nah jadinya uh, ya gitu. Sebenarnya sih pada prinsipnya saya kira semua dari kita berpolitik sih. Ya maksudnya ya since sejak kita lahir pun kita juga beraspirasi lewat teriakan untuk minta air susu gitu. We were ya melakukan politik lah waktu itu. Nah tapi memang kalau kita ambil definisi bahwa menjadi kader partai politik gitu Hmm? kan atau bergabung aktif dengan partai politik uh, dicap sebagai politisi, saya start itu di usia 25 mas sebenarnya. Walaupun Mhm. 25 tahun, 25 tahun. Walaupun sebenarnya kalau ikutan di proses-proses politik ya itu udah lama sekali gitu. Sejak jadi ketua BEM itu kan interaksinya sama sama orang-orang yang main di politik gitu loh kan. Nah memang waktu itu karena kan saya jurusannya fisika Mas Gulo. Jadi S1 saya fisika, S2 saya fisika gitu kan. Saya nggak ada belajar hukum. Ada sih belajar hukum tapi hukum alam ya. Nah jadinya apa itu yang membuat saya sampai hari ini tuh di organisasi itulah gitu. Mhm. Politiknya organisasi ya yang membuat saya kayaknya eh, di situ sayanya kena gitu loh mas. Kayaknya wah banyak banget nih persoalan-persoalan Republik gitu yang memang dengan proses politik ini bisa selesai. Bahkan sebelum saya menjadi politisi, habis lulus kuliah nih gitu mas ya. Saya kan juga coba jadi pengusaha gitu, juga coba jadi profesional gitu. Ya PNS aja saya nggak daftar sih gitu. Jadi saya tidak menjadi PNS gitu kan. Ya terus saya coba juga ikut apa bikin komunitas sektor sosial dan lain-lain gitu. Dari semua perjalanan saya itu mas, saya melihat kayaknya ujung-ujungnya sih pasti kan ya kan kita wajar ya dalam kita berjalan gitu, dalam kita Mhm. gabung, dalam kita menjalani sesuatu, kita berpikir kayak ini ujungnya apa ya gitu kan. Ini bakal gimana, bakal kemana, arahnya apa gitu. Setelah saya lihat mas gitu, ujung-ujungnya semua jadi politisi dan berpolitik juga gitu. Pengusaha nanti kan udah kebanyakan duit, udah banyak nih duit nih berpolitik gitu kan. Atau mungkin apa PNS mungkin jadi sekda gitu atau jadi deputi atau jadi eselonnya udah
tinggi gitu kan, wah rasa-rasanya bisa juga nih gue jadi bupati, pulang ke kampung membangun daerah kan gitu tuh narasinya tuh biasa tuh kan. Ya. Nah, jadi karena ujung-ujungnya berpolitik gitu kan. Dan kalau di dunia apa komunitas kayak Mhm. ya kita bantu orang, duit kita berapapun nggak akan cukup gitu loh. Sedangkan kepala daerah, kepala negara itu megang duit triliunan gitu. APBD bentuknya gitu ya, bukan duit dia juga gitu. Untuk bantu orang gitu. Kayaknya emang ujungnya politik ya udah saya masuk aja lah gitu. Nah, kira-kira gitu Mas. Cut the story short ya. Jadi Mhm. eh, menjadi politisi itu adalah langkah yang diambil setelah saya juga mencoba banyak hal gitu. Pengen jadi scholar dulu. Kan kuliah ke luar negeri kan rata-rata pengen jadi dosen toh. Ya Yes. kan? Wah nggak bisa sih ini kayaknya harus bikin policy nih gitu kan. Nah, jadi punya usaha gitu. Ujung-ujungnya kayak, oh ini kalau seandainya undang-undangnya nggak beres nih, ya nggak maju-maju nih gitu loh Mas. Nah, kira-kira gitu Mas dulu. Jadi inilah sebuah proses yang terjadi setelah saya melalui proses-proses gitu. Dan ada perenungan di sana. Kira-kira begitu. Menarik, usia 25 tahun ingin terjun ke politik. Apa sih yang ingin dicari oleh seorang Mas Faldo dan ingin lakukan di dunia politik? Ya, saya menyadari bahwa pilihan bergabung ke partai politik itu pilihan yang saya yakini. Ya, karena saya pro partai politik gitu. Ada juga yang nggak pro partai politik gitu, karena dia mungkin via independen gitu. Tapi cara memperbaiki kualitas demokrasi, kualitas politik, ya dari parpol gitu loh mas. Mau nggak mau gitu. Kita tahu sumber masalahnya itu di parpol gitu. Tapi kita juga tahu bahwa solusinya juga ada di parpol gitu loh. Jadi kita suka nggak suka dengan kita mempercayai demokrasi ya dan partai politik instrumen dari itu semua gitu ya jadinya mau nggak mau kita harus ya saya karena saya percaya itu gitu ya saya masuk partai gitu loh. Nah itulah yang membuat dalam perjalanannya gitu seorang kader partai kader partai politik gitu ya dia akan dihadapkan dengan beberapa pilihan dong. Mhm. Election, let's say kayak pemilu. Pemilu kan ada jenisnya, Mas. Ada yang wali kota bupati, Mhm. ada yang gubernur, lebih tinggi presiden, ada juga pileg gitu. Nah, ada juga posisi-posisi yang selain via elektoral tersebut, ada yang appointee yang ditunjuk gitu. Menteri, ya kan? Staf khusus, itu kan appointee gitu. Yang ditunjuk, ya sekarang kan appointee nih, ya elektoral saya kalah mulu kan. Nah jadinya saya ditunjuk kayak mungkin baru bisa saya gitu. Nah jadinya proses itu yang pada akhirnya menjadi proses perjalanan seorang kader partai politik menurut saya gitu. Dan kita sadar benar mas gitu, kalau orang-orang masuk partai pasti tujuannya ya mimpin partai gitu. Mhm. Ya kalau orang-orang masuk partai gitu. Nah dari dia mimpin partai yang benar gitu ya, dari mimpin ini banyak loh mas ya, karena partai ini kan skemanya kadang-kadang kolektif kolegial lah, demokrasi lah, ada beberapa model yang kayak ada yang ketua umum tapi ada majelis suro, ada ketua umum, ada dewan pembina, ada juga yang kadang-kadang dewan pembina sama ketua umumnya sama. Itu tergantung siapa owner juga nih mas gitu kan. Kalau kita lihat secara fair ya. Nah jadinya kalau kami ya di partai politik melihat ya pemilu, jabatan politik, yaitu bonus-bonus dan spark-spark aja dalam kita punya perjalanan politik gitu. Mhm. Tapi ya tujuan utamanya ya membuat partai ini menjadi pemenang dan bisa bekerja dengan baik, menghadirkan calon pemimpin yang bagus, nyetor gubernur yang keren, nyiapin wali kota yang mantap gitu kan, menterinya juga top gitu loh. Nah kan gitu. Nah, tapi kan persoalannya di partai politik ini ya best talentnya nggak banyak gitu loh mas. Rata-rata ke startup, ke jadi PNS, ke konsultan gitu kan. Nah di situ yang saya kira jadi challenge buat kami ya di partai politik. Ya suka nggak suka dibilang partai politik uh, jelek, wah, tidak dipercaya di seluruh dunia juga gitu mas. Nggak di Indonesia aja institusi yang paling nggak dipercaya itu partai politik. Cek aja di negara lain juga begitu. Nah tapi memang suka nggak suka, mau nggak mau gitu. Mas Gulo mau jadi bupati, nanti datangnya juga ke kantor parpol, minta rekomendasi gitu loh kan. Mau nggak mau gitu loh. Nah kira-kira gitu mas. Dan ngomongin percaya nggak percaya atau trust nih, nggak sedikit netizen termasuk anak muda yang nanya Mas Faldo udah ngapain aja sih di dunia politik, karya udah ada apa aja sih? Gimana respon Mas Faldo terhadap pertanyaan tersebut?
Ya, untuk orang yang masih 32 tahun lah ya, dan ya mungkin 7 tahun lah. Ya anggap aja nih anak kelas 2 SD gitu loh Mas, 7 tahun gitu kan. Ya, 7 tahun di politik gitu. Walaupun saya sangat menghargai ya proses waktu dan pengalaman gitu. Maksudnya it takes time gitu. It takes time to be somebody gitu loh. It takes time gitu. Tapi ada proses yang mungkin bisa kita percepat gitu. Nah, kebetulan saya kan sekarang lagi tugas di negara nih ya, kayak jadi Mhm. juru bicara nih misalnya kan. Jadi apa? Jadi penyampai pesan dari istana lah gitu kan. Ya setidaknya itu mungkin portofolio yang bisa kelihatan nih dari teman-teman dan anak-anak muda gitu. Mungkin saya belum memegang daerah gitu belum gitu. Tapi I'm keep trying gitu ya. I tried and I fail gitu ya karena mungkin waktu itu ya agak susah juga diterima mungkin ya sama orang-orang yang usianya 50 60 seusia orang tua saya gitu. Terus seorang anak 30 tahun maju gubernur waktu itu pengen maju gitu. Dengan partai yang luar biasa berat juga gitu. Jadi ya kalau saya pribadi Mas, kalau di corporate mungkin usia 32 udah jadi VP lah ya. Tapi kalau usia 32 di PNS mungkin ya ada yang mungkin udah jadi kabiro atau kadif gitu. Tapi jelek-jelek gini saya udah eselon 1 juga nih Mas. Ya. Jadi eselon jadi Ya, staf khusus ada cara tarantula. untuk eh, ada cara untuk jadi S1 yang teman kerjanya rata-rata di usia 55 tahun gitu. Saya lebih hemat 20 tahun gitu Mas. Yaitu via partai politik gitu loh. jadi apa ya? Ya tapi saya sadar gitu. Apa yang saya jalani hari ini tuh saya kayak ya saya lagi ibaratnya saya selalu bilang ke teman-teman ya kita tuh cuman anak kosan gitu di kementerian tersebut gitu loh. Yang staf khusus itu bisa juga berhenti ketika menterinya juga berhenti. Ya dengan portofolio komunikasi, portofolionya lebih ke uh, media, Hmm? portofolionya lebih ke debat gitu. Ya jadi ya kalau di company itu kayak PR lah ya. Dan Ya, mungkin saya lebih bisa bilang kayaknya aku tuh bagian krisis PR mas gitu loh. oke. Jadi kalau communicationnya in crisis saya jadi relevan gitu. Ya, jadi kalau lagi baik-baik aja komunikasinya aku tuh nggak laku gitu loh. Oke, oke. Jadi misal waktu 2019 kandidat nomor 2 tuh communicationnya in crisis kan. Ah, jadi jubir lah ya kan. Nah terus waktu periode yang pemerintahan hari ini waktu itu sempat dikritik komunikasi istana agak berantakan. Hmm? Datanglah kita kan. Agak mulai bagus-bagus lah ini statement-statementnya udah mulai rapi gitu loh mas. Jadi saya kayaknya portofolionya krisis PR mas. Kalau menurut saya. Menarik. Mas Faldo, hal atau kejadian apa yang paling membekas, the most unforgettable moment in your politics life? Pindah partai sih kalau saya mah. Lucu banget. Jadi pindah partai, pindah koalisi. Ya saya kan dari partai PAN ya, yang di sebelah sini nih awalnya nih, yang di sebelah sini nih. Terus saya pindah ke PSI yang di sebelah sini. Ujung ke ujung. Lumayan. Itu proses yang sampai hari ini kayaknya orang masih bertanya, lo kok pindah sih dari PAN ke PSI gitu loh. Dan saya udah nyoba berbagai macam jawaban mas untuk menjawab itu. Gitu. Ya, tidak memuaskan satupun karena setiap orang kan punya ekspektasi dan ego masing-masing. Mhm. Tapi di proses itu saya belajar bahwa pindah partai itu adalah sesuatu yang fair dilakukan oleh seorang kader partai gitu loh, ya kan? Nggak saya doang mas saya nggak tahu kenapa saya pindah partai ngomel-ngomel nih orang-orang gitu kan. Ada orang 5 kali pindah partai jadi wakil gubernur nggak dibully kayak kita gitu loh. Nah jadinya apa ya? Ya, apalagi di dunia yang penuh dengan dunia politik, dunia media kita kan lagi banyak polarisasi, Mas. Ya Mhm. kan? Jadi saya pindah dari apa dan rasanya bagi saya sama aja gitu loh, Mas. Waktu saya di luar gitu ya, men-challenge yang ini dibulinya sama kerasnya dengan saya berada di dalam sekarang gitu loh. Jadi saya mikir ini kok nggak ada bedanya nih orang-orang gitu kan. Jadi ya
dengan polarisasi yang terjadi pindah partai itu dan pindah gerbong itu jadi lucu sekali gitu. Mas bayangin gitu, yang lagi saya bela sekarang adalah dulu orang yang saya kritik hampir tiap hari gitu, ya kan, waktu pilpres gitu kan. Nah, dan 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 saya tidak sendiri mas, capres saya juga pindah gerbong waktu itu, ya kan, cawapresnya juga pindah gerbong. Ya masa capres dan cawapresnya pindah gerbong, juru bicaranya juga enggak gitu, ya saya juga pindah dong. Menarik. Dari kacamata Mas Faldo, apakah anak muda harus terjun ke dalam dunia politik? Kenapa, Mas? Nah, saya sih kalau saya pesan saya begini ke teman-teman, jangan dulu deh berpolitik kalau nggak kuat. Gak kuat apa ini, Tapi Mas? kalau ya maksudnya kita politik nggak jelas bisnis modelnya mas. We have no, kita nggak jelas salary gimana, kita nggak jelas apa. Kalau nggak di backup sama bisnis agak sulit lah. Jadi mungkin profesi yang paling cocok untuk politisi ya bisnismen lah, mau nggak mau gitu. Nah tapi kan mengawinkan bisnis dan politik ini perlu skill lain gitu loh mas. Ya toh, ya kan perlu skill lain yang menurut saya juga nggak kalah jauh lebih penting untuk dipelajari. Selain itu Jadi apa, Mas? jangan dulu eh, ya bisnis sih kayaknya karena kan ada kebebasan waktu. Karena politik kan kalau seandainya kita punya bos pilih kandidat nomor satu, terus kita nomor dua, kan susah kita kan. Bisa-bisa kita nggak diajak nongkrong gitu kan kalau kita jadi profesional. Mungkin bukan berarti profesional nggak bisa gitu, tapi independensinya mungkin lebih bebas kalau bisnis. Walaupun bisnis juga tidak menjamin kesuksesan dan kebahagiaan gitu loh kan. Nah, tapi jangan dulu masuk kalau nggak kuat. Tapi kalau udah masuk, please jangan berhenti. Nah, itu sih pesan saya gitu. Jadi karena pada akhirnya semua orang ngomong hari ini semua parpol ngomong soal anak muda memberikan kesempatan, tapi menemukan model yang tepat untuk anak-anak muda untuk berpolitik itu memang pada akhirnya cuma mereka yang menemukan jalannya sendiri gitu loh mas. Oke. Ada mungkin program disiapkan, ada mungkin rekrutmen disiapkan gitu Hmm. kan. Cara paling cepat tentu gabung nyalek gitu. Tapi kan berpolitik bukan hanya sekedar jadi anggota dewan gitu. Berpolitik bukan hanya sekedar jadi bupati, berpolitik bukan hanya jadi gubernur gitu. Menikmati proses demokrasi di partai politik pun gitu. Itu adalah part of politician works gitu loh Mas. Nah, jadinya kalau menurutku sih gitu gitu. Teman-teman yang masih muda, ya walaupun kita senang banget gitu. Kalau saya makin banyak anak muda masuk politik, tapi nggak ada jaminan juga, Mas. Anak muda masuk politik bersatu. Bisa jadi anak muda ini kan karakternya baku hantam, Mas, ya kan? Iya kan? Ya, tapi enaknya biasanya kalau kami di partai politik, di politisi, itu baku hantamnya pas pemilu doang, Mas. Setelah pemilu, kita gabung lagi gitu loh. Oh, Demi oke. bangsa dan negara, katanya kan. Dulu dia juga berdebat juga demi bangsa dan negara. Nah, tiba-tiba dia juga bersatu demi bangsa dan negara gitu. Jadi kenapa mereka dulu berdebat gitu loh, Mas. Nah, tapi ya itulah kalau pesan saya. Jadi walaupun eh, belakangan saya tetap menghargai jam terbang. Jadi gini mas, kita harus bisa menjadi jembatan gitu antara senior yang ya biasanya banyak glorifikasi nih. Zaman abang dulu begini, dulu zaman gue begini bro gitu kan. Sama kita yang paham tren, ya kan? Karena tren berubah kan. Anak Hmm. muda kan relatif paham tren, paham paham trending, paham kondisi terbaru. Nah Hmm. ini harus bisa kita kita apa nih sambungin nih, kita jadi jembatannya antara dua ini. Nah itu tugas kita sebagai anak muda yang menurut saya yang mungkin menjadi keyakinan yang saya lakukan hari ini lah. Jadi ya kita punya teman ngerti tren dan kita punya bos yang ngambil kebijakan. Jadinya di situ kami kira akan menjadi relevan peran anak muda. Jadi untuk teman-teman anak muda yang pengen masuk politik, ya jangan kalau nggak kuat, tapi kalau udah masuk, jangan berhenti. Nah, gitu. Ini maksudnya jangan berhenti menjadi seorang politikus, Mas. Ya, jalan terus gitu. Mau kalah kek, mau karena kan kadang-kadang kan dalam dalam dia Abraham Lincoln aja jadi presiden Amerika 4 kali kalah, ya kan? Jadi ada banyak proses yang perlu dijalani. Ya Pak, ya ketua MPR hari ini kalahnya Alex baru jadi anggota dewan gitu, ya kan?
tiba-tiba jadi anggota dewan, langsung jadi ketua DPR, langsung jadi ketua MPR pula gitu. Jadi kalau katanya ini ya Roosevelt kalau saya nggak salah, you can atau sorry bukan Roosevelt atau Churchill gitu. Anda itu bisa mati dalam politik itu berkali-kali gitu. Tapi Anda bisa hidup lagi di politik. Nah, kalau di karir kayaknya agak susah kalau kena layoff, Mas. Itu portofolio langsung jelek tuh. Ya kan? Kalau PNS juga agak susah tuh kalau saya ada masalah gitu. Tapi kalau di politik, kalah itu bukan sesuatu yang membuat kita itu berhenti di politik gitu. Ya, justru kalah itu adalah uh, apa ya hal-hal yang biasa lah di politik gitu loh. Kira-kira gitu. Menarik. Bagaimana sih masa depan politik plus pemerintahan Indonesia ke depannya menurut seorang Mas Faldo? Saya kemarin dapat cerita ya dari teman yang lagi tinggal di luar negeri lah. Udah lama lah dia tinggal di luar negeri ya. Jadi dia bilang, bro, gue tuh hari ini tuh bangga loh jadi orang Indonesia, bro. Kenapa? Gitu kan. Kayak presiden kita nih keren banget deh, katanya kan. Jadi negara kita nih kayaknya lagi bagus-bagus ya, bro, kata dia kan. Masa iya? Dulu itu, kata dia. Gue itu ya. Kalau bisa orang ini nggak tahu lah Indonesia ini di mana, kata dia kan. Karena kalau pilihannya dulu cuma dua, Mas ya. Indonesia ini pertama orang nggak tahu. Yang kedua, Indonesia ini kalau orang tahu itu jelek gitu loh. Korupsi, macet, ini Mhm. itu. Nah, sekarang dia ngerasa kayaknya kok sekarang kayaknya lebih bagus nih gitu. Nah, jadi memang ada upaya untuk ya sedang dikerjakan ya untuk memperbaiki lah dan menangkap bonus demografi yang sering dijadikan bahan seminar itu yang tidak mudah sebenarnya mengerjakannya kalau menurut saya gitu loh. Itu super complicated gitu loh. Karena ya memang pada akhirnya kita tahu bahwa game demografi ini akan menentukan maju atau mundurnya satu bangsa gitu. Bangsa yang ya kayak waktu Jepang lagi maju-bajunya kan nggak mirip, nggak jauh beda sama kayak kita nanti yang akan kita hadapi. Korea hari ini yang terjadi gitu, dan Jepang sekarang kita lihat lagi resesi, apa namanya resesi komposisi usia gitu kan. Nah itu yang proses state ya state proses yang mungkin akan dihadapi oleh beberapa negara dan kebetulan beruntungnya Indonesia, India, Mhm. Tiongkok gitu. Kita lihat adalah ya termasuk Amerika negara dengan size population yang nggak kaleng-kaleng gitu loh Mas. Nah sekarang persoalannya apakah kita mau membuat driver kita tuh di production atau sekedar konsumsi. Kalau konsumsi kita kuat sekali. Konsumsi kita ekonominya kuat sekali. Nah jadi kalau saya melihat ke depannya ini akan menjadi sebuah sebuah challenge yang seru banget gitu loh. Apakah kita bisa menangkap itu atau enggak? Nah, pemimpin kita hari ini menurut kami ya sedang bekerja untuk itu. Ya mudah-mudahan lah proses ini berjalan secara sustainable, berkelanjutan sehingga ya kita nanti nih di usia kita yang produktif nih Mas Gulo. Mas Gulo berapa usia sekarang ya? Sama dengan Mas Faldo. Nah, 32 tahun gitu. Saya nggak tahu nanti ya kita nggak tahu bagi-bagi tugasnya gimana ya. Mudah-mudahan kita juga bisa jadi pelanjut estafetnya gitu. Jadi gamenya berat, tapi fondasinya lagi dibikin. Berhasil atau enggaknya tergantung seberapa seberapa cermat kita melihat bagaimana power transition ini berjalan dengan baik gitu. Kira-kira gitu, Mas. Baik, makasih Mas Faldo tadi menyebutkan ada yang harus dibenahi ada di rumah. Bisa sebutkan Mas faktor utama yang perlu dibenahi dalam dunia politik saat ini dari Mas Faldo. Mas Faldo kan udah masuk nih ke dalam rumah politik. Aturan pemilu sih. Saya tuh karena saya hobi bola ya mas. Saya hobi nonton bola. Klub favorit saya tuh AC Milan gitu. AC Milan itu pernah fase di kaya-kaya banget gitu loh mas. Dibeli semua pemain, ya kan? Tapi kena financial fair play gitu loh, ya. Nah itu saya kira yang mungkin bisa menjadi jawaban atas proses pemilu yang secara finansial itu nggak rata tuh. Ada orang kaya yang balihonya segede gajah gitu. Ada aktivis kayak kita, anak muda, kartu namanya ya segede kotak airport inilah. Gitu. Nah, jadi kalau seandainya ada dibatasi untuk aturan main dan spending kita di pemilu, itu mungkin bisa merubah apa ya wajah ya
orang-orang yang akan bertarung dan menjadi pemimpin. Contoh, seseorang yang pengen jadi DPRD tingkat 2 misalnya kan. Mhm. Kita cek aja gajinya berapa DPRD tingkat 2, misalnya 30 juta lah ya. Take home pay bersih lah, net after tax, after everything gitu kan. Ya 30 juta. Dia akan menjabat 5 tahun. Berarti itu sekitar 60 bulan. Ya kan? Ya udah kita kalikan 30 juta dikali 60 bulan. Ya 30 juta kali 60 bulan, 30 kali 6 itu kan sekitar berapa tuh Mas? 8 miliar. 180 1,8 miliar. Ya, DPRD tingkat 2. Kalau dia kampanye lebih dari 1,8 miliar, disqualified. Gitu loh. Karena nggak masuk akal gitu orang ngabisin duit 5 miliar, ya tiba-tiba income-nya cuma 1,8. Oh iya, dia bilang, oh politik kan nggak sekedar apa bro, sekedar untung rugi. Iya, gue nggak ngomong untung rugi gitu. Tapi ini soal bagaimana kita memberikan batasannya yang fair. Jadi misalnya Mas, orang kayak Mas Gulo, kebayang nih, aku mau jadi apa? Jadi anggota DPR gitu. Mungkin nggak punya uang 1,8 gitu. Tapi mungkin punya uang misal 800 juta. Saya yakin Mas Gulu punya lah ya. Asumsikan enggak, mungkin orang lain gitu. 800 juta atau mungkin setelah nabung berkarir sekitar 5 tahun punya 800 juta. 1 M-nya lagi pikiran gitu loh. Kan bisa gitu loh kan. Jadi orang-orang bisa ngukur. Kan orang-orang tuh bingung ya. Aku tuh mau jadi bupati harus nyiapin duit berapa sih bro? Gitu kan. Ya kan? Aku mau jadi apa anggota dewan tuh mesti prepare berapa gitu. Itu yang menjadi kebingungan toh. Coba kalau clear aturan mainnya. Masalahnya kita kan maunya di bawah meja semua, Mas. Ya kan? Kita nggak mau open-openan gitu. Kalau mau jadi anggota apa bupati gitu, kita hitung aja maksimum income-nya. Di Mhm. atas itu dia main, dia ngabisin duit. Ah itu udah nggak masuk akal tuh. Disqualified. Wah, itu seru banget tuh. Nah, itu kalau itu diperbaiki, mungkin wajah orang-orang yang terpilih berubah, Mhm. wajah penguasa partai berubah. Karena kan ya kalau kita berharap apa ya itu solusi saya sih financial fair play untuk election. Ha, financial fair play election FFI. Ah itu teori saya tuh. Menarik. Makasih Mas Faldo. Dan nggak sedikit anak muda yang berasumsi bahwa masuk ke dunia politik itu kotor dan juga tidak fair. Nggak ada kawan dan lawan yang abadi. Ada pesan terakhir dari Mas Faldo untuk anak muda yang ingin berkecimpung dalam dunia politik? Pasti kotor. Dan agak aneh kalau saya kita ngaku bersih di politik. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain. Gitu. Karena kalau saya kita anggap kita politik itu kayak masuk ke kolam lumpur, ya udah kita udah kena lumpurnya. Dan ngaku, gue nggak kena lumpur loh, gue bersih. Gitu. Itu aneh sekali gitu. Berarti kita naif aja gitu loh mas, ya nggak sih? Naif dan kita merasa kita paling betul. Ya, ya tugas kita, ya saya pribadi ya, tugasnya jalan ini gelap gitu kan. Ini berat dan ini kotor. Ya tugasnya sih nunggu teman-teman sebanyak banyaknya datang aja gitu untuk masuk ke sini dan memastikan bahwa saya masih megang lilin nih, ya kan? Nah mudah-mudahan sih uh, pada akhirnya ya terserah kita akan ketemu sebagai kompetitor, kita akan ketemu sebagai teman nanti di dunia politik gitu ya. Tapi yang pasti teman-teman harus jalan terus gitu. Dan pada akhirnya saya kira uh, ini juga soal pilihan hidup sih mas. Kalau teman-teman nggak punya calling, nggak punya panggilan, jangan maksain. Tapi kalau teman-teman udah dapat panggilan itu, wah jangan ditahan dan jangan berhenti, jalannya terus. Nah, sekarang tergantung gimana caranya teman-teman dapat panggilan itu ya cuma teman-teman yang tahu gitu loh, ya kan? Dan macam-macam prosesnya, macam-macam juga apa namanya harapan orang untuk gabung politik, aspirasi orang macam-macam gitu. Jadi ya saya percaya setiap orang yang masuk politik tuh pasti pengen berbaik. Tapi puisinya Rendra gitu. Niat baik Anda untuk siapa? Kan itu yang akan jadi pertanyaan orang terus gitu. Nah, itulah yang proses-proses yang harus terus dijalani oleh seorang politisi, seorang kader partai politik yang meyakini bahwa politik ini adalah jalan dia untuk mengubah. Kalau saya sih fair aja, Mas. Politik ini jalan paling cepat gitu. Mhm. Mas Gulo punya karyawan 2.000 misalnya kan. Berarti kan sebulan Mas Gulo tuh nanggung 8.000 orang misalnya. Mhm. Ya, Ya. ya kan? Tapi Mas Gulo mungkin kalah sama apa yang ditanggung oleh seorang camat. Gitu. Ya mungkin anggotanya 20 ribuan gitu loh. Ya,
Ya, kita udah keren nih punya karyawan 2.000 gitu lah gitu. Tapi datang camat kita minder juga. Tanggungan camat 20.000 orang sebulan gitu loh. Jadi ya, this is the fastest way how to fix this country gitu. Dan dalam derajat tertentu ini jalan paling cepat juga untuk beribadah gitu loh. Kalau menurut saya kan kebetulan seorang muslim ya. Saya Mhm. mikir-mikir juga gitu. Saya kalau beribadah saya kalahnya mau ustadz-ustadz ini gitu kan. Ya kan? Kalau apa? Ini nih berpolitik nih, aku bisa jadi spesial di mata Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kalau polisinya baik gitu loh kan. Wah ya nih waktu dia menyelamatkan para janda gitu, dia menyelamatkan anak-anak miskin gitu kan. Itu dengan satu tekan seorang kepala daerah, kepala anggota DPR atau bahkan presiden gitu. Makanya nggak salah juga di agama saya itu yang paling dihisab pertama ini orang-orang yang menjabat ini gitu mas. Nah jadinya apa ya dan perjalanan ini kira-kira gitu Baik, sebagai closing, apa sih harapan seorang Valdo Maldini untuk Indonesia yang lebih baik? ya saya sih sama saya berpikir kayak mungkin butuh waktu gitu untuk memperbaiki ini tapi kita sedang berjalan ya saya hanya apa ya mungkin teman-teman nggak suka politisinya gitu nggak suka sama Valdo nggak suka sama ya, wah menurut saya. Jadi tidak suka teman-teman itu nggak apa-apa gitu tapi jangan benci politiknya gitu loh mungkin teman-teman nggak suka politisinya tapi please jangan tidak sukai politiknya gitu jangan dibenci politiknya karena di politik itulah gitu nah nggak nasib kita aja nih ini juga soal anak kita cucu kita dan generasi selanjutnya gitu mungkin apa yang kita kerjakan hari ini di dunia kita masing-masing mungkin kita nggak dapat benefitnya tapi kan kita cuma lagi nyiapin biar anak cucu kita nggak hidupnya sesulit kita jadi this is a long game gitu dan itu sih yang saya kira menjadi sebuah apa ya harapan ya jadi kita ngomong untuk dunia yang lebih baik itu nggak kaleng-kaleng gitu, nggak sembarangan gitu. Saya itu dunia untuk anak saya, untuk cucu saya. Saya punya kepentingan gitu. Saya nggak pengen anak saya nanti hidupnya juga berat gitu loh. Makanya kita kerja dari sekarang, menyiapkan A, B, C, D gitu. Ya selain dari family support ya, kalau kita bisa intervensi via negara, kita lebih banyak bisa menyelamatkan orang gitu loh, Mas. Kira-kira begitu, Mas Gulo. Baik, makasih banyak Mas Valdo telah sharing di sini luar biasa. Thank you loh kita udah diundang. Saya kira ini tadi saya mau di-approach jadi PNS sih kan. Wah, boleh juga nih kita jadi saya kan ASN non apa pejabat S Melon ya, S Melon non Dan ASN. ASN. Iya. Ya tapi ya saya belajar banyak dari teman-teman PNS di kementerian ya. Respect saya sama orang-orang memilih jadi ASN itu mas. It's a law. Itu ternyata gamenya jauh lebih panjang dibandingkan kita ya di Makasih, politik. Mas. Mm-mm. Hebat sih. Saya saya komitmen lah saya minimal saya bantuin ASN Satnek dulu lah. Nanti kalau udah berhasil nanti saya bantuin ASN yang lain. All KL tak serve. Baik, sekali lagi makasih banyak Mas Valdo. Semoga sehat selalu buat Mas Valdo dan sekeluarga dan sukses untuk karirnya ke depannya dan makin banyak memberikan perubahan yang positif untuk Indonesia. Amin. Sekali lagi, makasih Mas Valdo dan teman-teman. Thank you. Sama-sama Mas. Saya dulu dan seluruh tim dari JDPNS mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program lainnya oleh JDPNS.